Mengapa Cha In-pyo tiba-tiba berada di pemandian wanita? Dan kenapa ada CCTV di pemandian wanita tersebut? Temukan semua jawabannya pada film yang akan kami bahas pada video ini. Film diawali dengan sebuah interview kecil. Kemudian mereka menjawab berbarengan dengan Cha In-pyo sendiri menggunakan gerakan jari telunjuknya. Cha In-pyo merupakan aktor yang terkenal, namun karirnya kini mulai redup karena menjadi tua lalu mulai dilupakan banyak orang. Cha In-pyo yang merasa masih bisa bersaing berusaha dengan menunjukkan kehebatannya, tetapi malah membuat orang lain geram lantaran dirinya menjadi bintang iklan salah satu pakaian dan perlengkapan olahraga. Kemudian, scene berganti saat dirinya sedang dirias. Tanpa sengaja, dirinya mendengar percakapan dua orang yang sedang membicarakan tentang sebuah acara televisi mengenai aktor tahun 90-an, namun namanya tidak masuk di sana. Setelah itu, di perjalanan pulang, Cha In-pyo yang sedang membaca naskah dan dikejutkan oleh informasi dari manajernya bahwa film dari naskah yang dibaca akan dibatalkan karena mengalami banyak masalah. Cha In-pyo tetap bersikukuh bahwa akan tetap menunggu filmnya. Hal itu dia lakukan karena akan memasukkan seorang yang sekaligus fansnya bernama Do Chul. Setelah itu manajernya mengatakan untuk mencoba produk iklan yang tadi digunakan saat pemotretan dan menyarankannya untuk melakukan liburan. Scene berganti ketika Cha In-pyo yang sedang mendaki bukit bersama hewan peliharaannya. Di tengah pendakian, ia ditelepon oleh istrinya. Saat asik bertelepon, Cha In-pyo merasa tidak nyaman karena ada ibu-ibu yang seakan tahu identitasnya. Setelah menghindar dan menutupi wajahnya, Cha In-pyo kaget karena ibu tadi sekarang berada di belakang dirinya dan membuatnya terjatuh. Setelah urusannya selesai dengan kedua ibu-ibu tadi, Cha In-pyo kemudian menelpon manajernya dan di tengah perbincangan tiba-tiba dia menyadari bahwa hewan peliharaan kesayangannya hilang. Dia pun cemas dan kebingungan. Setelah mencari kesana kemari, dia akhirnya menemukan hewan peliharaannya berada di pangkuan orang asing. Beruntung peliharaannya memiliki kalung sehingga dia dapat mengambilnya. Setelah mengetahui bahwa dirinya adalah Cha In-pyo, orang asing ini pun ingin bersalaman karena bisa bertemu aktor terkenal. Dia pun memberikan saran terhadap Cha In-pyo untuk membersihkan tubuhnya di sebuah kamar mandi di gedung tua. Awalnya dia menolak, namun karena merasa dirinya perlu membersihkan diri agar terlihat bersih, ya artis gitulah, pasti ingin terlihat good looking setiap saat. Kebetulan, menurut si orang asing tersebut, asrama itu sudah lama tidak dikunjungi dan akan segera ditutup. Pada saat akan masuk ke sana, Cha In-pyo mulai bingung dan ingin membatalkan niatnya untuk masuk karena tidak ingin terlihat aneh dengan mandi di asrama wanita. Namun, ketika mendengar suara aneh dari kejauhan yang datang mendekat, Cha In-pyo mulai panik dan tanpa berpikir panjang memutuskan untuk masuk ke dalam. Ternyata, ibu-ibu yang tadi bertemu membawa banyak temannya datang mendaki untuk bisa bertemu Cha In-pyo. Tapi syukurlah, Cha In-pyo berhasil lolos dari cengkraman emak-emak. Di dalam sana, Cha In-pyo sangat menikmati momen ketika dia mandi, lalu kemudian sebuah kejadian tidak terduga terjadi. Gedung tersebut roboh. Beruntungnya, Cha In-pyo selamat dan tidak terluka. Scene berganti ketika gedung sudah hancur. Kepala sekolah memerintahkan satpam agar diam dan jangan sampai merubah gedung tersebut dan menunggu bantuan datang. Ketika tersadar, Cha In-pyo panik dan berusaha keluar dari dalam sana. Namun setelah berpikir, Cha In-pyo mengurungkan niatnya karena dia berpikir itu akan memalukan jika dia keluar dalam keadaan telanjang tanpa busana. Cha In-pyo kemudian mencari handphonenya yang kebetulan berada tidak jauh darinya. Dengan susah payah, dia berhasil mengambil dan kemudian mulai menghubungi manajernya untuk segera datang menyelamatkannya.
Manajer yang tidak mengetahui keadaan si aktor hanya datang memenuhi permintaannya. Dan ketika sampai di tempat kejadian, si manajer pun kaget dan mulai memastikan apakah Cha In-pyo ada di dalam. Dan manajer pun dikagetkan karena si manajer juga kaget melihat Beko yang menuju ke reruntuhan tersebut. Dia berusaha menghentikan Beko untuk membersihkan reruntuhan karena dapat membuat Cha In-pyo dalam bahaya. Usahanya pun berhasil, namun harus menerima amarah dari petugas karena pekerjaan mereka terhambat. Dengan cepat si manajer menjawab pertanyaan tersebut, namun karena terlihat mencurigakan, si manajer kembali diserang banyak pertanyaan. Untungnya ada seorang perempuan yang tiba-tiba datang dan terlihat kebingungan karena kehilangan temannya. Dia mengira temannya ada di dalam reruntuhan tersebut dan ia sendiri ingin menangkap orang mesum yang ada di sana. Sontak si Satpam dan pengemudi Beko ketakutan, lalu segera menghubungi tim SAR untuk segera menyelamatkan perempuan tersebut. Si manajer kemudian mengira bahwa orang mesum tersebut adalah Cha In-pyo karena foto yang ditunjukkan oleh perempuan tersebut mengenakan pakaian yang kemarin dia berikan untuk dicoba. Hal itu membuat Cha In-pyo tidak ingin keluar dari sana. Dengan penuh penghayatan, Cha In-pyo kemudian berdoa memohon agar dia tidak ditemukan dan malah merekomendasikan si teman perempuan tersebut. Tim SAR datang dan melakukan pencarian. Setelah beberapa menit mencari, ditemukan sebuah tangan. Namun sayang, itu hanya tangan dari sebuah boneka. Setelah itu, Cha In-pyo meminta si manajer untuk datang menyelamatkan dia ketika semua orang pergi. Namun setelah akan pergi, si manajer melihat Beko yang kembali beraktivitas. Bukannya kaget dan panik, si manajer dan Cha In-pyo malah sibuk menelpon. Setelah selesai menelpon, si manajer baru menyadari bahwa Beko tersebut sudah bergerak mendekati posisi Cha In-pyo. Hal tersebut kemudian membuat si manajer lantas bergerak menghentikan Beko tersebut dengan alasan sedang mencari cincin yang jatuh. Saat hendak mencari, datanglah satpam yang kemudian membantunya mencari cincin tersebut, namun tiba-tiba Cha In-pyo bersin dan terdengar oleh satpam. Satpam tersebut kemudian mengatakan kepada manajer bahwa di bawah sana ada seseorang. Namun dengan wajah polos si manajer mengatakan bahwa tidak mungkin ada orang di bawah sana. Agar si satpam menjauh dari sana, si manajer mengorbankan cincinnya untuk ditemukan oleh si satpam dan akhirnya satpam pun menjauh dari sana. Dengan santainya, Cha In-pyo menanyakan rumor terbaru tentang dirinya dan komentar publik tentangnya. Padahal, dalam keadaan bahaya, dia tetap menanyakan hal tersebut kepada si manajer. Mendengar komentar-komentar yang dibacakan si manajer, Cha In-pyo pun marah. Setelah itu, Beko kembali bekerja dan membuat si manajer panik karena tidak bisa menemukan alasan apalagi untuk menghentikan Beko tersebut. Belum sempat menemukan solusi, Beko pun berhenti bergerak dikarenakan waktu kerja sudah selesai. Keberuntungan lagi-lagi berpihak padanya. Kemudian kita diperlihatkan orang asing yang ditemui Cha In-pyo pada saat mencari hewan peliharaannya, sedang duduk sembari menatap dan tersenyum melihat gedung asrama putih yang sudah roboh. Dan ternyata orang tersebut yang dicari oleh dua siswa putri. Malam pun tiba dan manajer datang kembali sambil membawa perlengkapan untuk menolong Cha In-pyo. Dengan mengendap-endap, dia berhasil masuk. Cha In-pyo yang sedang asik bermain tiba-tiba terbangun karena nasi yang dia makan ada butiran tanah. Pada saat manajer sampai dan mulai melakukan penyelamatan, Cha In-pyo juga turut membantu, namun karena runtuhan yang berat dan tidak bisa diangkat si manajer menyerah dan menyarankan agar segera memanggil tim penyelamat. Namun nahas bagi Cha In-pyo, reruntuhan tidak terangkat dan malah menimpa jari telunjuknya hingga putus. Kemudian terjadilah keributan karena ada seseorang yang tiba-tiba ingin bunuh diri. Beruntung hal tersebut berhasil digagalkan oleh si manajer. Kembali pada Cha In-pyo yang sedang bersedih, dia lalu mengambil handphonenya
dan menelpon sang istri dan menceritakan apa yang dialaminya. Keesokan harinya di tempat tersebut sudah ramai wartawan dan penduduk. Pada saat proses pengangkatan, Cha In-pyo kembali pada mode berpikir. Dia berusaha menemukan ide untuk membuat dirinya tidak tampak memalukan di depan umum. Hal itu adalah mengambil celana dalam berwarna merah. Pada saat diangkat dari bawah, terlihat dia sudah memakai celana dalam. Namun Cha In-pyo hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan dari wartawan. Dia hanya memikirkan citra yang dia berikan harus tulus dan membuat dirinya tidak berubah. Hal itulah yang kemudian membuatnya melepas celana dalam dan melemparnya. Kemudian kita diperlihatkan Cha In-pyo yang sedang dirawat di rumah sakit. Dengan muka datar, dia menjawab telepon dari sebuah produser acara untuk mengajaknya bergabung, namun kemudian dia tolak mentah-mentah. Setelah selesai dengan semua itu, dia pun menenangkan diri dengan menonton TV yang di sana ada Kang Do-chul yang sedang diinterview. Namun bukannya senang, dia malah marah dan memaki Kang Do-chul karena tidak menghargai perjuangannya untuk membuatnya terkenal dan malah mengakui orang lain. 6 bulan kemudian berlalu dan Cha In-pyo menjadi seseorang yang berbeda yang nampak seperti gelandangan. Dia tak berakting lagi dan tampak depresi. Terlihat dia sedang mengobrol dengan seseorang yang sedang membujuknya untuk berakting lagi. Dengan penuh semangat dan berbagai alasan, pria tersebut meyakinkan Cha In-pyo bahwa proyek kali ini akan berhasil dengan sangat baik. Dan kemudian film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian dengan filmnya? Film komedi yang disajikan cukup baik dan plot twist mungkin tidak biasa bagi semua orang. Tapi bagi kami ini adalah film yang bagus. Sekian alur film kali ini. Kita berjumpa di video selanjutnya. Ciao.